Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Selasa 2 November 2021 berjudul Hidup dalam Anugerah Melayani. Bahan bacaan kita terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Hidup melayani Tuhan adalah semboyan hidup setiap orang percaya. Mengapa? Karena inilah cara kita mengapresiasi dan juga mensyukuri anugerah Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Namun sayang, ada begitu banyak orang di antara kita justru tidak melakukan hal ini. Kita berpikir bahwa kesulitan dalam melayani jauh lebih besar daripada pelayanan itu sendiri, sehingga membuat kita enggan untuk turut ambil bagian dalam pelayanan. Melalui teks yang tadi bersama-sama saya sebutkan, Paulus mengajarkan kepada kita 3 kebenaran penting yang perlu kita pahami supaya kita dapat melayani dengan benar. Yang pertama adalah melayani adalah panggilan hidup setiap orang yang mengalami akan anugerah Tuhan. Ayatnya yang pertama. Paulus setelah berbicara panjang lebar tentang doktrin dasar kekristenan di pasal 1 sampai 11 dari kitab Roma ini, maka mulai pasal 12 Paulus berbicara tentang hal-hal yang praktis. Salah satunya adalah pelayanan. Paulus mendasari nasihatnya ini dengan satu fakta bahwa setiap orang yang percaya dipanggil untuk melayani sebagai respon atas anugerah Allah yang telah mereka terima. Oleh sebab itu, pelayanan kita menjadi tujuan bagi setiap kehidupan orang percaya dan melakukan pelayanan itu sendiri dengan penuh ucapan syukur. Yang kedua, melayani berarti melibatkan keseluruhan kehidupan kita. Ayat 1b. Paulus mengungkapkan fakta bahwa pelayanan kita kepada Tuhan melibatkan keseluruhan hidup kita. Paulus menggunakan kata soma yang diterjemahkan sebagai tubuh untuk menggambarkan keseluruhan hidup orang percaya yang merupakan sarana yang dipakai untuk melayani Tuhan. Dengan demikian, hal ini berarti bahwa pelayanan kita kepada Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, dan dijalani dengan sepenuh hati dan melibatkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita untuk dipakai melayaninya. Yang ketiga, melayani berarti harus dilakukan dengan sikap dan cara yang benar. Ayatnya yang kedua. Paulus juga mengingatkan bahwa pelayanan kita kepada Tuhan juga harus didasari dengan sikap dan cara yang benar. Dalam teks ini dikontraskan bahwa konsep pelayanan kita harus berdasarkan kehendak Allah, bukan berdasarkan dunia. Dengan kata lain, bahwa pelayanan kita tidak boleh terkontaminasi dan menurut pola-pola dunia dalam proses pengerjaannya serta tujuan akhirnya. Pelayanan yang kita jalani harus bermuara kepada satu hal, yaitu kemuliaan dan kesenangan Tuhan Yesus yang kepadanya kita sekalian melayani. Setelah kita mengetahui kebenaran-kebenaran di atas, masa kita tidak mau melayani? Atau masa pelayanan kita asal-asalan? Yuk, kita hidup dalam anugerah Tuhan dengan menjadi orang yang sepenuh hati melayani Tuhan Yesus. Selamat bekerja dan berkarya bagi kemuliaannya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena anugerah keselamatan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami, membuat kami menjadi mungkin untuk sepenuhnya melayani Engkau dengan penuh rasa syukur, penuh dengan hati yang berterima kasih, penuh dengan semangat dan antusias, karena Tuhan terlebih dahulu telah melayani kami. Jadikan kami pelayan-pelayan yang mensyukuri akan segala kebaikan-Mu dengan kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.